Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah mengajarkan dua ibadah yang harus konsisten kita lakukan untuk menjaga kedua hubungan ini. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Kautsar, surah 108 ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, nikmat yang tak terhitung. Al-Kautsar seperti telaga Kautsar yang tak terhitung jumlahnya. Allah berikan kita nikmat yang banyak. Maka atas nikmat ini Allah minta kepada kita umatnya. Yang pertama, fasalli li rabbika. Salatlah engkau untuk Tuhanmu. Salatlah engkau karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Salat dalam rangka untuk menjaga hubungan kita kepada Allah. Supaya hablum minallah tetap terjaga dengan baik, maka medianya adalah dengan menjalankan salat. Maka siapa orang yang mengabaikan salat, siapa orang yang meninggalkan salat, berarti dia telah memutus hubungannya kepada Allah. Dia akan hina dimanapun dia berada. Yang kedua, wanhar, berkorbanlah. Berkorban dalam rangka untuk menjaga hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Hablum minan nas. Maka barang siapa yang tidak mau berkorban, padahal dia mampu, maka dia telah menjadi makhluk yang hina dalam pandangan Allah.
Inna syani'aka huwal abtar. Barang siapa yang membencimu, maka dia terputus dari rahmat Allah. Orang yang mengabaikan sholat, putus dari rahmat Allah. Orang yang tidak mau berkorban padahal dia mampu, putus dari rahmat Allah. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah pada hari ini, sampai 3 hari ke depan, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, untuk melaksanakan ibadah Idul Kurban. Karena ibadah Idul Kurban membawa satu pesan yang sangat penting kepada kita semua, agar kita mau memperbaiki hubungan antar manusia. Menjaga hubungan yang harmonis, mulai dari skop yang terkecil, mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga kita. Jagalah kasih sayang, jagalah keharmonisan, jagalah hubungan yang baik, yang di dalamnya terpancar mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Allah hanya minta kepada kita semua untuk saling berkasih sayang dalam kekeluargaan, berkasih sayang dalam pengorbanan, sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal ladzi yubasyirullahu 'ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa man yaktarif hasanatan najid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Demikianlah Allah hendak menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, mengatakan kepada hamba-hamba Allah, mengatakan kepada umat Rasulullah, Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak minta imbalan apapun atas seruanku. Allah dan Rasulnya tidak meminta apa-apa kepada kita. Rasulullah telah berjuang jiwa raga untuk menyelamatkan kita semua, untuk dapat hidayah iman, hidayah Islam, berjuang jiwa raga, mengerahkan seluruh kekayaan, kekuatan habis untuk jalan Allah. Semua itu Rasulullah lakukan untuk menyelamatkan kita umatnya. Allah telah berikan kita nikmat yang banyak. Atas segala nikmat, atas segala perjuangan yang telah dilakukan oleh Rasulullah, yang diminta oleh Allah dan Rasulnya bukan harta kita, bukan kekayaan kita, bukan kemewahan kita, bukan anak istri kita. Yang diminta oleh Allah dan Rasulnya adalah mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan, kasih sayang dalam pengorbanan. Tandanya orang yang berkasih sayang itu adalah mau berkorban. Hari inilah kita buktikan apakah kita punya sifat sayang terhadap sesama umat manusia, khususnya umat muslim, atau tidak. Orang yang tertancap rasa kasih sayang di dalam hatinya, maka dia akan siap untuk berkorban. Dia akan siap untuk berkorban, saling berbagi, saling memberi. Ini sebenarnya syariat Islam ini luar biasa maknanya, mengajarkan agar kita umatnya mau saling menjaga hubungan yang harmonis, menjaga hubungan yang kasih sayang, yang saat ini hampir hilang, hampir larut di tengah-tengah masyarakat kita. Kita perhatikan saat ini, sifat kasih sayang ini hampir hilang. Allah minta kita berkasih sayang dalam kekeluargaan. Kekeluargaan yang seperti apa? Kekeluargaan dalam sifat insani, di mana dalamnya tumbuh sifat-sifat kemanusiaan. Fitrah manusia itu suci. Fitrah manusia itu berbagi. Fitrah manusia saling peduli, saling menolong, saling menyayangi, saling mencintai. Fitrah manusia adalah selalu ingin berbuat kebaikan. Itu fitrah manusia. Adapun yang berbuat buruk, yang dendam, yang dengki, yang serakah, yang sombong, yang bakhil, segala macam keburukan lahir dalam jiwa kita, itu sebenarnya bukan fitrah manusia, tetapi itu adalah sifat hewani. Sifat hewaniah yang lahir akibat hubungan kita, interaksi kita dengan lingkungan, hubungan kita dengan dunia, lalu tumbuh suburlah sifat-sifat hewan yang hari ini harus dikorbankan hewan itu. Simbolnya kita memotong sapi, pada hakikatnya kita menyembelih, mengorbankan agar tidak ada sifat hewan dalam diri kita semua. Jangan sampai tumbuh sifat kebinatangan dalam jiwa kita semua. Apa itu sifat yang hewan ini? Apa merupakan sifat khas daripada binatang ini? Yaitu sifat egois. Sifat yang hanya mau menang sendiri. Kita perhatikan betapa banyak suami-suami yang egois, yang tidak pernah berpikir bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, yang tidak punya berpikir, tidak punya niat untuk membahagiakan pasangannya, membahagiakan anaknya, yang tidak sempat menuntun anak istri untuk bertakwa kepada Allah,
Dia hanya pentingkan dirinya sendiri. Taunya hanya meminta dan menuntut saja. Suami egois telah lahir saat ini akibat interaksi dengan lingkungan. Dia abaikan hubungan di dalam kekeluargaannya. Sidang sholat Jumat, sholat Idul Adha rahmukumullah. Betapa banyak istri-istri yang egois, yang hanya bisa menuntut, yang hanya bisa meminta, namun tidak mau memberi yang terbaik. Yang dipinta hanya kebutuhan dunia saja. Dia tidak sempat meminta suaminya, wahai suamiku, bertakwa engkau kepada Allah. Aku tidak meminta apapun darimu kecuali ketakwaan, kecuali keimanan. Tetapi betapa banyak wanita-wanita saat ini yang dia kejar hanya harta kekayaan semata. Dia paksa suaminya untuk mencari harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Lalu suami berbuat curang. Betapa banyak suami-suami yang koruptor di luar sana. Karena didorong oleh istrinya yang menuntut terlalu banyak. Sementara istri lupa mendidik anaknya. Anaknya dibiarkan melepas auratnya, menampakkan auratnya. Anaknya dibiarkan tidak membaca Al-Quran, dibiarkan tidak sholat. Wanita-wanita seperti ini akan jauh dari rahmat Allah. Sifat egois, sifat keakuan telah tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat kita. Kita perhatikan bangsa kita ini saat ini. Demo di mana-mana, anarki di mana-mana, pertikaian, permusuhan, hoax hampir setiap hari menghiasi, mendengar masuk dalam telinga kita. Kita lihat dengan mata kita di media sosial. Saling caci maki, terpecah belah, permusuhan, bahkan berujung dengan pertumpahan darah. Itu semua sifat-sifat hewan yang lahir manusia. Kalau seandainya yang tumbuh subur adalah sifat-sifat kemanusiaan, maka manusia akan saling berkasih sayang. Tidak ada orang yang egois, tidak ada orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dia akan siap berkorban apa saja untuk agama Allah. Dan dia siap berkorban untuk kemaslahatan, untuk kebaikan umat manusia, untuk kebaikan keluarganya, dia siap berkorban. Untuk kebaikan warganya siap berkorban. Untuk kebaikan bangsanya, pemimpin siap berkorban. Tetapi apakah seperti itu yang kita lihat? Yang ada adalah orang-orang yang egois. Hanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Menumpuk-numpuk kekayaan. Tidak peduli dengan rakyat lagi kesusahan. Di zaman wabah seperti ini, di zaman virus corona seperti ini yang masih terus menjalar, masih ada orang-orang yang licik, mencari keuntungan di tengah-tengah kesulitan manusia, mencari keuntungan, menumpuk kekayaan di tengah-tengah kesulitan manusia. Koruptor semakin merajalela, dana sosial dikoruptor, uang rakyat dimakan, karena manusia telah hilaf, telah egois, telah tumbuh subur sifat binatang, serakah terhadap kehidupannya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak pernah mau berbagi. Coba kita perhatikan, bukankah begitu hewan hidupnya? Hewan hidupnya hanya sebatas untuk mencari makan saja. Walladzina kafaru yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir itu kata Allah, orang-orang syirik itu kata Allah, mereka hidup seperti hewan. Mereka hidup seperti hewan. Ta'kulul an'am, yang hanya sekedar untuk mencari makan saja. Dan untuk mencari makan, hewan akan melakukan apa saja. Bisa membunuh, bisa mencuri. Manusia pun demikian. Kalau sudah lahir sifat-sifat hewan dalam dirinya, dia akan halalkan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia bisa mencuri, dia bisa membunuh, bahkan jual diri, bahkan koruptor. Untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya, menumpuk kekayaan yang tidak pernah berguna sama sekali ketika dia sudah masuk dalam kubur nanti. Ingat wahai orang beriman, apa yang kita tumpuk-tumpuk, apa yang kita cari-cari itu, harta kekayaan, rumah mewah, mobil mewah, semua itu tidak punya arti sama sekali sudah kalau mati masuk kubur. Yang kalau lihat bagaimana iman dan takwa kita kepada Allah. Jemaah salat Idul Adha rahmukumullah. Di dalam surah Asy-Syam ayat 7 sampai ayat 10 Allah berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man nafsaha." Demi jiwa, demi nafsu dan penyempurnaannya. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah manusia yang telah mensucikan dirinya. Allah telah mengilhamkan kepada manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, jalan kefasikan, wa taqwaha, dan ada jalan ketakwaan. Dua pilihan yang Allah berikan kepada jiwa kita, kepada nafsu kita untuk memilih dua jalan. Apakah kita memilih jalan fujur, jalan kefasikan, jalan sifat hewaniah, ataukah kita memilih jalan ketakwaan, wa taqwaha, yaitu sifat-sifat fitrah kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah. Hanya dua pilihan jalan.
Kita memilih jalan fujur, jalan yang jelek, jalan yang buruk, jalan yang sesat, jalan yang jauh dari rahmat Allah, atau kita memilih jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung manusia yang membersihkan hatinya. Hari ini bersihkan hati kita. Hari ini bersihkan jiwa kita semua. Perbanyak bertakbir selama 4 hari. Bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil setiap selesai salat 5 waktu. Baca takbir, baca tasbih, tahmid, tahlil. Kumandangkan zikir kita kepada Allah. Bersihkan hati kita. Qad aflaha man zakka, beruntung orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khama man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Dunia telah mengotori jiwa kita. Kesalahan terhadap dunia telah membuat hati kita menjadi gelap. Lalu kita tidak tahu lagi mana yang benar. Kita tidak tahu lagi jalan petunjuk Allah itu yang mana. Bahkan ada orang yang rela menjual petunjuk Allah. Rela menjual imannya. Yang dia bertopeng dengan kebaikan. Yang bertopeng segala macam sifat keulamaannya. Padahal dia hanya ingin mengejar keuntungan dunia. Hilang petunjuk Allah itu karena sibuk mengejar akan kehidupan dunia. Oleh karena itu, wahai orang beriman, jangan kita biarkan jiwa kita ini larut dalam keburukan terus menerus. Betapa sedihnya para pendiri bangsa kita ini. Kalau menyaksikan bangsa Indonesia saat ini, tentu para pejuang kita, tentu para pendiri bangsa kita akan sedih melihat bangsanya yang jauh dari falsafah negaranya. Kita punya falsafah Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, sekarang telah berubah menjadi manusia-manusia yang keji dan biadab. Karena jauh dari rahmat Allah, jauh dari petunjuk Allah. Hari ini kita harusnya bisa kembali kepada Allah. Lewat mimbar yang mulia ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, bertakwalah kepada Allah. Ingat, apapun yang kita kejar kalau tidak tujuannya kepada Allah, itu menjadi sia-sia semaka. Bahkan korban yang hari ini kita lakukan, kalau niatnya bukan karena Allah, maka korban kita pun tidak berguna sama sekali. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah berkata, sekali-kali bukanlah daging dan darahnya yang sampai kepada Allah. Ingat, wahai orang beriman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali yang sampai kepada Allah bukan darah dan daging kurban. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu dalam berkorban kepada Allah. Jadi harus tertantap dalam iman kita ini. Kita berkorban karena Allah. Kita berkorban karena ketakwaan kita kepada Allah. Dan Allah ajarkan kepada kita lewat ayat ini. Kadzalika sakharha litukabbirullah. Allah ajarkan kepada kita satu kemampuan untuk menundukkan sifat hewan dalam jiwa kita. Sakharha. Itu artinya menundukkan sifat hewan. Agar sifat hewan itu jangan lahir dalam jiwa kita. Agar sifat manusia yang tumbuh subur dalam hati kita. Hidupkan kembali segala macam kebaikan. Dan hilangkan segala macam bentuk keburukan. Mulailah membangun sifat kasih sayang itu dari keluarga kita. Jadi kita keluarga yang di dalamnya itu terpancar sifat kasih sayang dalam rahmat Allah. Dan jauhkan sifat yang saling bermusuhan. Jauhkan sifat terpecah belah. Jangan mau diadu domba. Jangan mau tercerai berai. Bersatu wahai umat Islam. Jadilah umat yang terbaik. Khairu ummah. Sebagaimana permintaan Allah dan Rasulnya. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Hari ini mari kita buktikan bahwa kita semua adalah umat-umat yang terbaik. Dengan mau kita kembali kepada sifat-sifat kepada manusia. Inilah hakikat kurban yang sesungguhnya. Secara syariahnya kita memotong sapi, memotong hewan kambing, hewan kurban. Secara hakikatnya adalah kita memotong agar jangan tumbuh subur sifat-sifat hewaninya. Secara syariah kita disuruh berkorban. Secara nilai, secara hakikat kita diminta oleh Allah untuk mau berkorban demi agama Allah ini. Untuk mau berkorban untuk agama Allah. Mementingkan agama Allah atas segala macam kepentingan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Di akhir khutbah ini, izinkan khatib untuk memberikan pesan. Mengingatkan kepada kita semua sebagaimana Rasulullah di akhir khutbahnya dia berpesan kepada semua umat manusia. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah kita semua umat-umat yang terbaik. Wahai hamba-hamba Allah, jadilah hamba Allah yang benar-benar mengabdi kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wahai umat Rasulullah,
Perbanyaklah kita semua berselawat kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah. Jalankan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Wahai para suami, jadilah suami-suami yang bertakwa kepada Allah. Jadilah suami-suami yang takut kepada Allah. Bimbing istrimu, bimbing anakmu untuk bertakwa kepada Allah. Jangan engkau ajarkan anak istrimu untuk cinta kepada dunia. Jangan engkau biarkan anak istrimu lalai melupakan Allah. Allah akan mengazab para suami yang lalai membimbing anak dan istrinya. Allah akan mengazab suami dengan neraka Allah kalau kita lalai membimbing anak dan istri kita. Bimbing anak istri kita untuk kembali kepada Allah. Wahai para bapak, engkau punya tanggung jawab, beban di pundak-pundakmu. Bimbing anakmu untuk bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim yang membimbing putranya Ismail untuk mau menjadi orang bertakwa, bahkan siap berkorban untuk agama Allah. Wahai para istri, jadilah kalian istri-istri yang solehah. Kalian adalah permata dunia. Kalian adalah keindahan dunia. Tidak ada perhiasan yang paling indah dalam muka bumi ini kecuali wanita solehah. Dan ingat wahai wanita, wahai para istri, wahai para perempuan, kalian semua sangat dicintai oleh Rasulullah. Di akhir khutbahnya ketika Haji Wada di Padang Arafah, Rasulullah berpesan kepada para wanita semua, Ya an-nisa, ya an-nisa, ya an-nisa, ittaqun nisa. Wahai wanita, wahai wanita, wahai wanita, bertakwa kepada Allah, wahai wanita. Jangan kalian wanita seperti kebanyakan yang mengumbar auratnya di mana-mana, yang banyak berbuat maksiat, yang banyak berkata buruk. Jangan kalian biarkan kalian menjadi wanita yang jauh dari rahmat Allah. Kalau kalian dalam kehidupan mengalami kesulitan, kesusahan, perbanyaklah kalian untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai wanita, jangan kalian banyak berkeluh kesah dalam kehidupan. Sabarlah kalian menjalani kehidupan. Ikhlas dalam kehidupan. Sabar dengan keadaan suami seperti apapun. Barangkali suami kita tidak mampu menangkapi kita dengan sebagaimana harapan kita. Tidak menjadikan kita kaya raya. Suami tidak membuat kita kaya. Tetapi suami kita bertakwa kepada Allah. Maka taatlah kepada Allah. Taat kepada suamimu. Ridho Allah itu ada pada ridho suamimu. Jangan kau hinakan suamimu karena dia tidak punya apa-apa. Cintai suamimu selama dia bertakwa kepada Allah. Kalau engkau jahat terhadap suamimu, engkau abai terhadap anakmu, Allah akan mengazab para wanita, para perempuan, para istri yang melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Wahai pemuda-pemuda, wahai pemudi-pemudi, jangan kalian jadi pemuda-pemudi yang lalai, yang hanya sibuk berpesta pora, lupa kepada Allah. Jauh lebih bagus kalian datang ke masjid-masjid, penuhi rumah-rumah Allah, bacalah Al-Quran di rumah-rumahmu, hayati ayatnya, karena setiap ayat Al-Quran itu akan mengobati, memperbaiki jiwa manusia semua. Wahai semua kita yang hadir pada hari ini, tumbuhkanlah sifat kasih sayang dalam kekeluargaan kita. Tumbuhkan sifat pengorbanan dalam ketakwaan. Jadilah kita semua menjadi orang yang mau berkorban untuk agama Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua, ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu kepada ibu yang telah melahirkan kami, ya Allah. Yang telah berjuang, ya Allah. Dengan tetesan darah, ya Allah.
menegang nyawa ya Allah untuk melahirkan kami ke muka bumi ini ya Allah. Rahmati ibu kami ya Allah. Rahmati ibu kami ya Allah. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada abah kami ya Allah, kepada bapak kami ya Allah, kepada abi kami ya Allah, yang telah berjuang ya Allah untuk menghidupkan kami ya Allah. Letih, lelah tidak pernah diceritakan ya Allah. Segala kesusahan dalam kehidupannya dia pikul sendiri ya Allah, karena ingin membahagiakan kami anak-anaknya ya Allah. Rahmati orang tua kami ya Allah. Ya Allah, rahmati orang tua kami telah Engkau panggil kembali kepadamu ya Allah. Terima orang tua kami dengan penerimaan yang baik ya Allah. Tempatkan orang tua kami di sisi-Mu ya Allah. Berikan di tempat yang terbaik ya Allah. Luaskan kuburan orang tua kami ya Allah. Jauhkan orang tua kami dari azab-Mu ya Allah. Jauhkan dari siksa kubur-Mu ya Allah. Jauhkan dari siksa neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami ya Allah raudhah min riyadil jannah ya Allah. Jadikan kuburan ayah kami menjadi taman-taman surga-Mu di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Limpahkan rahmat-Mu kepada pasangan kami ya Allah, kepada istri-istri kami ya Allah. Jadikan istri yang solehah ya Allah. Jadikan istri yang bertakwa kepadamu ya Allah. Berikan kekuatan ya Allah. Berikan kesabaran ya Allah. Sebagaimana kuatnya Ibunda Siti Hajar ya Allah, yang siap ditinggalkan di padang pasir kering kerontang, di lembah tandus, di Bakkah ya Allah, di sisi rumah-Mu yang mulia ya Allah, tanpa bekal apapun ya Allah, tanpa ditinggalkan harta, tanpa ditinggalkan makanan, di tanah kering gersang tandus ya Allah. Namun Ibu Siti Hajar dapat tetap menjaga kehormatannya, mendidik anaknya menjadi orang yang bertakwa ya Allah, tanpa keluh kesah ya Allah. Kuatkan istri-istri kami ya Allah, sebagaimana kuatnya Ibunda Siti Hajar ya Allah. Ya Allah, rahmati kami sebagai suami ya Allah. Jadikan kami suami yang beriman ya Allah. Jadikan kami suami yang bertakwa ya Allah. Tanamkan kasih sayang dalam hati kami ya Allah, untuk kami selalu menyayangi istri kami ya Allah. Menyayangi, mencintai anak keturunan kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami sebagai suami ya Allah, untuk mampu membimbing anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkan rahmat-Mu kepada keluarga kami ya Allah, kakak-kakak kami, adik-adik kami, semua keluarga kami, rahmat ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu ya Allah kepada semua umat muslim ya Allah, semua umat Islam dimanapun berada ya Allah. Dan pada hari ini yang kami berkumpul di tempat ini ya Allah, di depan musala Al-Fatah ini, Al-Fatih ini ya Allah, rahmati kami semua ya Allah. Kami rela berjemur pada pagi hari ini ya Allah, semata-mata berharap rahmat-Mu ya Allah. Semata-mata berharap rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, yang Maha Pengampun. Kami sadar ya Allah, banyak dosa kami ya Allah, banyak kemaksiatan kami ya Allah, banyak kehilapan kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami, rugi kami ya Allah. Rugi kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah sebanyak apapun dosa kami. Sebagai seorang bapa, ampunkan ya Allah kalau kami lalai mendidik anak-anak kami. Sebagai suami, ampunkan kami ya Allah, yang belum mampu membahagiakan istri kami ya Allah. Sebagai istri ya Allah, ampunkan ya Allah. Ampunkan kami, belum mampu menjadi istri yang terbaik buat suami, belum mampu menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ampunkan semua dosa dan kehilapan kami ya Allah. Atas dosa mata kami yang terlalu banyak berkhianat ya Allah. Dosa telinga kami ya Allah, yang banyak mendengar hal-hal yang tidak Engkau halalkan, yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Dosa mulut kami ya Allah, yang banyak berdusta, yang kami tidak tahu tanpa sadar makan yang haram. Ampuni dosa mulut kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua tangan kami yang barangkali pernah mengambil yang bukan menjadi hak kami ya Allah. Ampunkan dosa kaki kami yang banyak melangkah di tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Napas yang Engkau berikan kepada kami, kami lalai ya Allah. Harusnya hidup ini kami bertakwa kepadamu ya Allah. Harusnya hidup ini kami isi dengan kasih sayang dalam ketakwaan. Tapi kenyataannya kami mengabaikan Engkau ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Hari ini ya Allah, di pagi hari yang penuh berkah ini ya Allah, di tanggal 10 Zulhijjah ini ya Allah, di hari Idul Kurban, kami bersimpuh di pintu taubat-Mu ya Allah. Kami ketuk pintu langit-Mu ya Allah, berharap akan ampunan-Mu ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa pasangan kami ya Allah.
Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah. Ampunkan semua dosa orang beriman, orang Islam dimanapun berada ya Allah. Kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Aziz, yang maha kuat, yang maha perkasa. Kami semua lemah tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Kami semua lemah tanpa bantuan-Mu ya Allah. Tolong kami dalam kehidupan ini ya Allah. Kami tidak mampu menghadapi ujian hidup ini ya Allah. Kami tidak kuat menghadapi godaan dunia yang berkuat ya Allah tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Tolong kami, bantu kami ya Allah, agar kami menjadi orang yang istiqomah ya Allah. Istiqomah di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Istiqomah kami dengan solat kami ya Allah. Istiqomah kami dengan solat malam ya Allah. Istiqomah untuk membaca Quran setiap hari ya Allah. Istiqomah untuk selalu berbuat kebaikan ya Allah. Jauhkan segala macam keburukan, gantikan keburukan dengan kebaikan ya. Mulai hari ini ya Allah. Mulai hari ini ya Allah, ketuk pintu hati kami semua ya Allah. Yang masih keras ya Allah. Yang masih membatu ya Allah. Yang banyak penyakit hati kami ya Allah. Namun jangan Engkau biarkan hati kami Engkau kunci mati ya Allah. Buka pintu hati kami ya Allah. Bukakan pintu hati kami ya Allah, agar kami mau menerima petunjuk, menerima hidayah-Mu ya Allah. Lumburkan hati kami ya Allah, dan tanamkan rasa kasih sayang di antara kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang saling menyayangi dalam keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang harmonis ya Allah. Di dalamnya tumbuh subur mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi orang terus dalam di jalan-Mu yang lurus, yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Barur Rahim yang maha indah, indahkan hati kami dengan keridhaan ya Allah. Indahkan hati kami dengan kesabaran ya Allah. Indahkan hati kami dengan keikhlasan. Ya Allah, hidup ini sebentar ya Allah. Singkat sekali ya Allah. Pada akhirnya kami semua akan Engkau panggil ya Allah. Panggil kami dalam ridha-Mu ya Allah. Panggil kami dalam ridha-Mu ya Allah. Wafatkan kami husnul khotimah ya Allah. Wafatkan kami husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Dan jadikan terakhir lisan kami ya Allah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Janji-Mu ya Allah. Janji-Mu Rasulullah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah. Engkau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam jannah-Mu ya Allah. Pertemukan kami kembali dengan kedua orang tua kami ya Allah, dengan pasangan kami, dengan anak kami, dengan keluarga kami, dengan sahabat-sahabat kami. Pertemukan kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga-Mu ya Allah, di Jannatul Firdaus ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah hari ini ya Allah, setelah kami mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah, bimbing hati kami ya Allah kepada kebaikan. Jangan Engkau condongkan kembali hati kami kepada keburukan ya Allah. Setelah kami dengarkan nasihat pesan-pesan dari ayat-ayat-Mu ya Allah, tumbuhkan sifat mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan di antara kami semua ya Allah. Ya wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasih Allah, maafkan kami wahai baginda Nabi kalau kami belum mampu menjadi umat terbaik sebagaimana yang Engkau inginkan. Kami memang banyak, tapi kami terpecah belah. Namun tersenyumlah wahai Nabi Allah, karena pada pagi hari ini kami berusaha untuk saling berkasih sayang, mau berkorban satu dengan yang lainnya. Berikan syafaat kepada kami di hari kiamat kelak. Kami membutuhkan syafaat-Mu ya Rasulullah di hari kiamat kelak. Cintai kami, sayangi kami umat-Mu. Walaupun kami banyak salah, banyak dosa, belum mampu menjadi seperti yang Kau inginkan. Sayangi kami semua ya Rasulullah. Berikan syafaat-Mu dari kiamat kepada kami semua ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.